dimoderatori oleh Mbak Pucita Ayu dari RRI supaya ada jelas. Untuk mempersilakan kami persilakan Bapak Ketua Umum PKB Indonesia Bapak Suryoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, para peserta diskusi, rekan-rekan Bapak sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan syukur bahwa hari ini kita bisa melaksanakan diskusi satu tema yang memang diangkat oleh PKB Indonesia. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau para narasumber. Ya, di sini ada Profesor Dr. Siti Buko, ada dari TV. Asing lagi ini akan menjadi makarator yang akan datang. Terus di sini juga ada Profesor Dr. Margarito Kamis. Saya kira Anda semua sudah tahu. Beliau adalah pakar hukum tata negara. Dan yang terakhir adalah Jenderal TNI Purnawirawan Maman Siburian, adalah tokoh dari TNI. Ya. Saudara-saudara sekalian, sejak reformasi kita gulirkan tahun 1998, itu kenapa reformasi itu kita gulirkan? Karena kita sadar bahwa kita telah melakukan kekeliruan dalam waktu yang sangat panjang terhadap sistem pemerintahan kita, yaitu sistem yang bercirikan sentralistik dan otoriter. Sementara sistem kita sebenarnya adalah demokratis. Nah, setelah reformasi itu, lalu kita juga mengamandemen Undang-Undang Dasar sampai 4 kali. Kemudian kita melakukan pemilihan umum sudah 3 kali sejak reformasi digulirkan. Tahun 99, 2004, 2009, dan pemilu yang di depan mata kita ini adalah pemilu keempat setelah pemilu 2014. Nah, PKB Indonesia menyadari bahwa selama 16 tahun reformasi dan menjalankan undang-undang yang sudah diamandemen itu, kita harus akui ada yang sudah baik, tetapi juga banyak yang tidak baik menurut kacamata PKB Indonesia. Yang sudah baik misalnya membatasi jabatan presiden 2 periode saja untuk menghindari kultus individu seperti dulu. Itu sudah baik. Lalu presiden dipilih secara langsung, menurut saya itu tidak baik. Tetapi apakah bagus misalnya jika pemilihan langsung itu dilakukan terhadap bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia? Gubernur misalnya, katakan mantan gubernur. Gubernur itu kecuali kepala daerah juga dia adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dia wakil pemerintah pusat sekali lagi. Nah, untuk pemilu atau pilkada gubernur Jawa Timur 5 tahun lalu ya, yang sampai 2 atau 2,5 periode, 2,5 putaran itu kan. Karena 2 putaran belum selesai, terus masih ada 2 kabupaten yang dilakukan pemilihan lagi. Untuk Anda ketahui itu mengeluarkan biaya lebih dari 1 triliun. Belum biaya yang dikucurkan oleh para kandidat, baik untuk jabatan gubernur dan kota. Oke, kalau itu memang demokratis banget, mari kita lihat hasilnya, termasuk pemilihan anggota legislatif. Anda sudah tahu kan, saat ini yang jadi tahanan KPK yang sudah dirangkeng untuk eksekutif saja sudah 309, beberapa masih dalam proses. Nah, berapa legislatif? Yang ditayangkan di media adalah para koruptor dari Senayan saja. Ya. Tidak sempat lagi, mungkin tidak muat beritanya karena saking banyaknya kalau tingkat kabupaten, kota, dan provinsi juga ditayangkan. Artinya jumlahnya sangat besar. Ya. Dari pemilihan langsung itu tadi. Mengapa begitu? Kan patut kita cari akar permasalahannya. Yang saya yakini adalah
bahwa para pejabat itu mengeluarkan biaya sangat besar. Untuk bupati pasti puluhan miliar, ada yang ratusan. Untuk gubernur pasti itu ratusan miliar yang dikeluarkan. Untuk presiden mungkin triliun lebih. Nah, manusiawi bukan, kalau kepengen modalnya kembali, ini bukan masalahnya kan itu. Nah, sisi lain mari kita coba cerna ya, Pancasila sila keempat. Bunyinya apa? Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penerapan perwakilan. Jadi menilai pemimpin sebenarnya dari wakil. Ya. Saya sendiri tidak mengalami pemilihan langsung. Saya 2 kali jadi gubernur dipilih secara perwakilan itu oleh DPRD DKI Jakarta. Alangkah bodohnya kalau saya terus korupsi karena saya menjadi gubernur tidak mengeluarkan uang sama sekali. 0 rupiah, suruh 0 rupiah. Apalagi yang pertama, Bang, ini soalnya senang saya dicalonkan itu malah berdoa terus dari rumah, mudah-mudahan aku nggak terpilih. Bukan saya mengecilkan jabatan gubernur itu, saya merasa itu bukan habitat saya. Tapi akhirnya kepilih, 1 periode sudah pamit-pamit ke kelurahan, yang periode kedua masih panggil lagi Presiden Megawati untuk dicalonkan lagi. Akhirnya saya 2 kali tanpa membayar. Terus saya mau korupsi atau bayar seperti itu, saya ini manusia apa kan? Ini untuk membanding saja dengan yang sekarang. Sementara sebagai gubernur saya mempunyai gaji ya, dan fasilitas yang sangat cukup. Aneh kalau kemudian kita ingin korupsi dengan mengambil risiko seperti itu. Ini adalah sebagai contoh-contoh saja bahwa apakah kita mau berlarut dengan amandemen itu. Kaji ulang itu artinya kalau sudah baik ya kita pertahankan, tetapi kalau yang tidak baik bisa kembali ke aslinya, bisa kita revisi kembali yang itu ada, yang menguntungkan sistem ekonomi kita. Ya. Dulu ajarnya gotong royong, mengedepankan koperasi, mengedepankan BUMN, ya. Kemudian partisipasi pengusaha berikutnya, partisipasi swasta berikutnya. Tetapi setelah di amandemen, ya terkesan swasta yang di depan, swasta nasional yang menggandeng swasta asing, yang modalnya sangat besar untuk menembak target-target yang sangat besar, yang sebenarnya itu adalah hajat yang dikuasai pemerintah, karena itu menyangkut hidup orang banyak. Ya, dikuasai pemerintah untuk sebenarnya membangun. Nyatanya tidak. Nah, sekarang yang jadi belum berat kayak sekali ya para pengusaha, terutama di Tambang saat ini. Sementara masyarakat kita lebih banyak miskin karena modal asing yang kuat itu akan menggerus modal-modal kecil termasuk UMKM. Nah, inilah yang contoh-contoh ya, yang harus kita kaji ulang kembali. Dan kaji ulang amandemen Undang-Undang Dasar adalah menjadi tema besarnya PKP Indonesia di dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Oleh karena itu, para peserta diskusi ini, para narasumber, saya ingin jelaskan bahwa walaupun sedikit ini adalah semua dengan pentolan partai dan juga caleg-caleg dari DPR RI yang kebetulan ada di Jakarta tempatnya yang sudah kita panggil. Mudah-mudahan diskusi ini menghasilkan suatu hasil yang bisa kita perjuangkan nanti di DPR, terutama pada legislatif hasil pemilu 2014. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan disertai harapan suksesnya diskusi ini, secara resmi diskusi kaji ulang Undang-Undang Dasar 45 pada misalnya jabatan dibuka. Baik, terima kasih. Kita akan segera mulai. Langsung saja Ibu Busita Ayu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih kepada Ketua Umum PKPI Sutioso tadi sudah membuka acara kita, dan kita akan langsung lanjut
diskusi politik kita hari ini mengenai kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita runut lagi ke belakang, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami ada sekitar 4 kali perubahan. Sejatinya memang Undang-Undang Dasar ini dirubah atau direvisi dengan harapan bisa menjadi lebih baik untuk masyarakat dan bangsa Indonesia ke depan. Tapi alih-alih menjadi lebih baik, justru ada beberapa poin yang dirubah, malah menjauhkan semangat dan cita-cita dari para pendiri bangsa dulu dalam pada saat membuat Undang-Undang Dasar 1945. Karena itulah beberapa tokoh kemudian menggagas harus ada pengkajian ulang lagi terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Salah satu kelompok yang cukup sering menyuarakan kaji ulang ini adalah Pak Monang dan kawan-kawan. Ini yang tergabung dalam gerakan pemantapan Pancasila, Pak Monang ya. Jadi selain Pak Monang, narasumber kita seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutioso, juga ada Profesor Dr. Margarito Kamis dan juga ada Profesor Dr. Siti Zuhro. Kita akan langsung mulai diskusi kita siang hari ini dengan saya ingin langsung mendengar sebenarnya Pak Monang penjelasan saja singkat mengenai urgensi dari kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sebenarnya seberapa urgen di tengah kondisi bangsa kita yang seperti saat ini. Apalagi juga Pak Monang dan kawan-kawan sebenarnya sudah menyuarakan ini lebih dari 10 tahun kalau saya tidak salah, dari mulai tahun 2002 Pak Monang ya. Lalu progresnya sampai dengan saat ini seperti apa? Silakan Pak Monang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Sutioso, Ketua Umum PKB Indonesia, Ibu Prof. Siti Zuhro, Bapak Prof. Margarito, para ibu-ibu dan para caleg, bapak-bapak yang kami hormati. Kepada saya ada 2 hal yang diberikan, yaitu satu hal tentang bagaimana implementasi perubahan Undang-Undang Dasar 45 sampai sekarang ini, dan kedua konferensi dari kaji ulang. Saya akan buka secara singkat dulu. Ya. Ya, terus. Ya, terus. Saya mau ke TV, Pak. Ya, boleh itu. Jadi, kalau dilihat perubahan Undang-Undang Dasar itu, implementasinya sekarang ini, sampai sekarang ini, kita melihat di dalam berbagai bidang, antara lain, ya, terus. Bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, pertahanan keamanan, sistem pemerintahan negara, dan wawasan negara. Semuanya telah berubah dari keadaan sebelumnya waktu negara ini didirikan. Kalau kita lihat secara langsung, kita telah beralih ideologinya dari Pancasila menjadi liberal. Nyatanya kita sekarang bukan di Pancasila lagi, sudah menjadi liberal. Yang kedua, politik. Dari bidang politik kita mengarah dari yang tadinya kita kenal sistem musyawarah Pancasila menjadi oligarki partai. Nyatanya kita berada di situ sekarang. Ekonomi, dulu kita melonggarkan sistem koperasi, sekarang menjadi sistem pasar bebas. Itu yang ada sekarang ini. Sosial budaya yang tadinya kita kenal dengan kekeluargaan, kita cenderung individualistis. Di bidang pertahanan keamanan, kalau dulu kita kenal sistem pemberatan, di mana tidak dipisahkan antara pertahanan, keamanan, dan rakyat. Sekarang kita berada dipisahkan antara pertahanan dan keamanan, akibatnya seperti sekarang ini. Kemudian pemerintahan negara, kalau dulu kita mengenal sistem MPR, kita sistem presidensial. Saya sendiri masih tanda tanya itu. Kemudian Nusantara, dari dulu kita mengenal satu kesatuan Indonesia, tetapi sekarang kita cenderung mengarah
ke federal. Itu akibat dari perubahan undang-undang dasar itu. Ya. Kesimpulan kita adalah bahwa dengan perubahan ini maka kehidupan berbangsa negara kita cenderung dapat berakibat terjadinya disintegrasi nasional. Kemudian perlu diadakan kaji ulang. Bagaimana itu? Ya, gitu. Kemudian sini ya. Ya, juga. Ini yang pertama, pengalaman empiris. Kami kebetulan saya mengikuti pemerintahan ini lebih dari 50 tahun. Karena saya di bidang yang memang mengurus hal seperti itu, melihat masa lalu, masa kini dan masa depan. Itu sudah saya tadi untuk itu. Secara empiris kita bisa buktikan bahwa setiap bangsa ini mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, di situ bangsa ini diaman hancur. Itu empiris. Dan mengapa itu terjadi? Nanti saya jelaskan. Jadi kita harus sadar itu, harus sadar. Ya. Sebenarnya kalau kami berjuang mulai tahun 2000, mulai sebenarnya perubahan pertama tahun 1999. Ini MPR itu sudah kita ingatkan. Bagi kami, kelompok kami, siapapun presidennya, itu tugas kami memberikan masukan. Kalau ada bahaya disebut ini ada bahaya, kalau tidak kita sebut tidak. Dan kami tidak dipengaruhi oleh siapapun presidennya, tidak. Kemudian pada waktu perubahan pertama, kedua, keempat tahun 2002, keluarlah MPR nomor 1 untuk pembentukan komisi konstitusi melakukan kaji ulang, yaitu pengkajian secara komprehensif perubahan undang-undang dasar yang terjadi mulai 99 tahun 2002 itu. Itu terus. Jadi kaji konstitusi adalah masalah yang urgen. Kalau sekarang ini PKPI ini memilih ini sebagai satu tema sentral, mudah-mudahan ada gunanya. Dan saya yakin tidak ada masalah bangsa sekarang ini yang lebih urgen dari kaji ulang, tidak ada. Karena apa? Kehidupan kita diatur melalui undang-undang, kita negara hukum. Kalau undang-undang dasarnya salah, turunannya pasti salah, itu pasti itu. Tidak bisa tidak. Jadi tidak ada, kalau kita mau hidup sebagai satu tidak ada yang lebih penting dari situ, tidak ada. Ya terus. Saya akan berikan contoh ini. Apa bedanya yang asli dan yang perubahan? Format dan sistematika berubah, kemudian bentuk baru, ini turuan. Sebenarnya kita harus bangga dari dulu. Nanti saya bawa bukunya. Tidak mungkin kita mempelajari atau mengerti undang-undang atau kehidupan satu negara tanpa mengetahui secara persis apa jiwa dari undang-undang dasarnya. Tidak mungkin. Dan suasana kebatinan pada waktu undang-undang dasar itu dibentuk. Ini ya, yang sekarang ini keluar, ini memang mencontoh Amerika. Ya. Yang baik bagi Amerika belum tentu baik bagi kita. Kita jangan salah. Misalnya makan. Kalau kita makan kan pakai sendok. Di Amerika tidak pakai sendok, pakai pisau dengan garpu aja. Masa kita pakai seperti itu? Itu belum tentu baik seperti itu. Sekarang isinya itu yang tadinya 16 bab dari 21 bab, 37 menjadi 73, 49 dari 170 ayat. Ini sebenarnya undang-undang dasar baru. Apapun namanya, ini yang baru yang sekarang yang kita pakai ini. Tapi apakah yang baru ini lebih baik dari yang lama? Nanti kita lihat. Sistem konstitusi yang baru hanya tertulis itu, ini sebenarnya baru. Undang-undang dasar kita mengakui bahwasanya undang-undang dasar kita tidak hanya yang tertulis saja. Kemudian yang paling utama ini paradigma dari semua kehidupan bangsa kita tadinya Pancasila sekarang menjadi liberalisme. Yang tadinya visi kesatuan di keluarga individualisme. Ya, ini masih banyak
hal-hal yang itu, bahannya nanti saya kasih. Kalau banyak itu saya jelaskan. Ya, terus. Ini terus. Ini yang pertama saya jelaskan. Ini analisis. Kerjaan kami adalah analisis strategis apa yang terjadi di masa depan. Gitu. Sesuatu yang kualitatif bisa dikuantitatifkan, bisa dihitung, bisa. Kalau diteruskan yang sekarang ini, reformasi konstitusi terus, NKRI dapat pecah, undang-undang baru, politik Indonesia misi terjadi dan negara-negara baru bisa terjadi di Indonesia. Sudah ada buku bikinan asing dalam 2015 kalau pemilu tidak baik Indonesia pecah menjadi 15 negara. Buku itu sudah ada. Kalau ditunda, ini ditunda sehingga tetap lakukan kaji ulang, tidak kembali ke sini, rekonsiliasi dan rekonstruksi. Saya bisa menghitung. Kalau tidak ada kaji ulang sekarang ini dan tidak ada rekonsiliasi di Indonesia, masa depan Indonesia di dalam Eropa nanti akan seperti ini. Ya. Ini analisis SWOT apa yang mungkin terjadi. Sebenarnya ada 12, tapi saya masukkan 9 aja. Kalau diteruskan sosialisasi yang sekarang, itu akan terjadi problematika hukum di masa depan. Dan ini hanya bisa selama ada kekuasaan dan ada kelompok yang menentang ini Windows. Sifat yang Windows itu pasti kalah akhirnya. Pasti itu. Jangan pilih Windows. Windows itu pasti kalah, kita menunggu waktunya. Mungkin bapak-bapak sudah ada yang bisa, yang baca bukunya Bapak SBY yang baru diluncurkan. Selalu ada pilihan. Di halaman 22 beliau mengakui sistem, pesan beliau kepada yang akan menggantikan, pesan beliau harus dilakukan review besar. Halaman 22 review besar. Review besar itu ada cuma review itu kan itu bahasa Inggris, lebih kita sebelum penggunaan bahasa asing. Review itu ya tadi itulah judicial review. Tadi kembali itu constitutional review. Konstitusinya bisa diulang. Beliau menyarankan kepada presiden yang akan datang supaya melakukan review besar. Halaman 22. Bagi bapak-bapak yang sudah beli bukunya atau baca bukunya itu ada. Kalau dilakukan referendum, undang-undangnya sudah dicabut. Itu tidak bisa dilakukan. Kalau tidak orang dekret seperti Bung dulu, itu perbuatan hukum. Kecil kemungkinannya, Windows juga. People power banyak sekarang sedang merencanakan untuk itu. Itu sebenarnya inkonstitusional atau ekstrakonstitusional 50-50 dan itu disuruh konsultasi Windows pasti kalah juga. Dan ulang menjadi satu konstitusi Indonesia kemungkinannya ini winner. Kalau zaman lagi itu problematik hukum karena yang sekarang ini juga bermasalah. Kalau diteruskan itu akan timbul masalah. Dilompat total juga masalah, pemilu dan dilompat itu juga politik uang ini juga lulus. Saya akan masuk kepada tim terus. Caranya gimana? Sebenarnya ada cara. Kalau menurut saya itu satu blessing dari dua. Adanya TAP nomor 1 tahun 2002 pada waktu perubahan. Pada waktu diajukan dibentuk komisi konstitusi melalui TAP MPR dan pemilihan MPR. Ini yang belum dulu ya nanti. Pada waktu itu sebenarnya MPR itu menyadari ini ada sesuatu yang memang perlu dikaji lagi. Kami berdoa dengan Pak Amin Rais dengan semua pimpinan itu. Pada waktu itu fraksi Amin masih ada. Kita lihatkan ini ada kekeliruan di dalam perubahan ini. Pertama, dua kekeliruan yang utama. Cara berubah. Merubah undang-undang dasar. Dulu ada undang-undang nomor 5. Itu dengan cara referendum. Orang akan ditanyakan dulu rakyat yang mau dirubah apa, kemudian disusun, disampaikan lagi ke rakyat. Tetapi yang dilakukan adalah bukan mencabut referendum, lakukan dengan
tertib MPR. Kok bisa merubah undang-undang dasar melalui tata tertib MPR? Terlalu menyederhanakan. Ini masalah bukan segampang itu kok. Ini kita beritahu ini cara ini tidak bisa dipakai cara itu. Kita beritahukan cara ini harus punya naskah akademik. Undang-undang dasar kita perubahan itu tidak ada naskah akademiknya itu. Harusnya ada pokok-pokok pikirannya, ada naskah akademiknya, kemudian kita tawarkan, kita diskusikan. Kita diulang, ini caranya harus ada referendum. Kemudian dibentuk komisi konstitusi. Hasilnya ada pada waktu yang dipimpin oleh Prof. Sumarti. Hasilnya disampaikan ke MPR, diterima MPR, tapi tidak dibawa kepada sidang paripurna. Langsung aja diselesaikan. Tidak dibahas lagi. Salah satu wujud usulan dari komisi konstitusi ini harus dilakukan referendum. Tidak dilakukan. Materinya itu bisa dibicarakan. Memang ada yang baik. Kita juga percaya zaman itu berubah terus. Ada yang baru yang harus diakomodir. Tetapi hal-hal yang prinsipil itu jangan sampai dirubah seperti filosofi sekolah kita. Tidak bisa. Masyarakat kita tidak sama dengan masyarakat di negara lain. Yang baik di negara lain itu belum tentu sama baiknya dengan tempat kita. Misalnya kehidupan individualistis itu di negara tertentu itu sangat baik sekali. Tapi di negara kita kehidupan seperti itu tidak mungkin dilaksanakan. Orang lantas tidak peduli dengan yang lain, itu tidak mungkin. Jadi ini yang pada waktu itu sebenarnya bentuk dari perubahan itu dalam adendum, tapi tidak dilakukan dalam bentuk itu. Ya. Saya coba kembali mereview karena saya tadi. Ayo, sudah ada 10 menit. Boleh diteruskan sedikit, Pak? Silakan. Saya ingin mengulangi yang tadi. Kalau sistem ini aja, kalau sistem ini diteruskan, sistem yang sekarang, termasuk sistem pemilu dengan bapak-bapak ini ada, itu kita tidak mungkin menuju cita-cita kemerdekaan, tidak mungkin, tidak mungkin. Sistem ini, jadi kita harus melihat, sering saya lihat kalau talk show di TV, sering orang berdebat orang atau sistem gitu. Saya bilang, kalau bicara sistem itu pasti bicara orang, pasti. Bicara orang tidak mungkin bicara sistem, tidak. Sistem itu ada 3 komponennya. Itu skillware manusianya, software perangkat lunaknya, hardware. Pasti bicara orang, pasti bicara orang. Kalau sekarang sistem ini dan seperti sekarang, bapak-bapak yang ikut di sini, mohon maaf itu bisa diam di penjara, bisa. Tadi Pak Sudioso mengatakan, siapa yang bisa orang-orang baik bisa masuk di Senayan atau di Merdeka Utara dengan uang sebesar itu? KPK pasti percaya. Ini sistem yang tidak bisa dipakai di Indonesia. Seperti beliau katakan, kita punya sistem MPR. Saya pernah ikut di dalam menyusun GBH 68. Diambil orang-orang terpilih dari perguruan tinggi yang terbaik dan